لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fallahumma ya qaribal faraj salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin man bihi rafa'ta annal haraj wa ala alihi wa sahbihi wa man fi nahjihim qadin daraj. Wa ba'du nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tawfiqa wa takfir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dalalata al huda ibtiwa jillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma alina bil ilmi wa jamilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa lanjut ngaji setelah libur kurang lebih 2 minggu. InsyaAllah 2 minggu yang sangat berat. Bahkan hari ini pun kula tadi hampir ada kemungkinan boten ngaji karena hampir seharian di Jember. Namun bismillah, mugi-mugi napa jenenge kita niati belajar, niati ngaji. Mugi-mugi napa jenenge dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah ilmu niki pun 2 minggu kita enggak ngaji. Kula krasa kangen menan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan mempelajari insyaallah mengenai waktu-waktu sholat. Sebenarnya pelajaran ini kalau sekarang niku sebagian orang mungkin mengatakan kurang relevan, tidak seharusnya, kurang pantas. Kenapa? Karena sekarang kita tanpa melihat apapun, tanpa melihat indikasi dari alam, tanpa melihat matahari dan seterusnya, kita sudah tahu waktu sholat. Dan dengan sudah punya kalender, udah 1 tahun penuh nopo tahu waktu sholat. Bahkan kapan hari raya, ada teman-teman kula di Arab niku setelah Syawal atau setelah Ramadan itu sudah langsung menyebutkan tanggal berapa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kapan hari raya Maulid, kapan tahun baru Muharram atau tahun baru Hijriah, semuanya udah ketemu 1 tahun penuh. Apalagi cuma waktu. Waktu bukan hanya 5 waktu kita, bahkan kapan syuruk, kapan tuluk, kapan keluar matahari dan seterusnya, semuanya udah lengkap. Hampir semua kalender yang kita beli itu ada seperti itu, khususnya kalender pondok pesantren. Misalnya As-Sunniyah niku udah lengkap niku. Ya, lengkap semuanya. Bahkan kapan hari Natal, semuanya lengkap. Bukan hanya sholat 5 waktu. Sebelum saya memulai berbicara mengenai waktu sholat niki, jadi ulama niki ngasih pemberi pelajaran sama kita. Saya bilang tadi, di masa sekarang kalau kita belajar ini, mungkin orang-orang akan bilang, sebagian orang akan bilang, ngapain belajar itu? Misalkan di sini ntar akan disebutkan bahwa waktu maghrib itu yaitu ketika matahari tenggelam.
Jenengan sekarang mungkin tanya, dari 1.000 orang yang melihat langsung matahari tenggelam itu paling yang ada 10 orang atau 100 paling banyak. Itu pun mereka yang pacaran, nggih. Biasanya nopo ada sunset nopo? Sunrise. Iya. Sampai nopo berbondong-bondong di atas gunung lihat, itu pun mereka. Kalau jenengan untuk waktu maghrib, kapan waktu maghrib yaitu tenggelamnya matahari, nggak ada yang lihat nih. Makanya saya bilang kemungkinan ada sebagian orang yang ketika saya ngisi ngeten niki, ngapain kita belajar itu, wong sekarang udah ada kalender kan ngoten. Namun niki nopo penting banget, sebab ulama menyebutkan atau keterangan ini untuk nopo sakwaya-waya. Suatu ketika seandainya kita berada di daerah yang benar-benar tidak ada jam, tidak tahu kalender dan seterusnya, kita bisa tahu ini. Jadi keterangan ini sesuai dalam semua kondisi. Sekarang bisa jenengan tiap hari di belakangnya masjid silahkan lihat, akan tahu kapan apa maghrib, yaitu ketika ghurubus syamsi, yaitu ketika serngingi atau matahari sudah mulai tenggelam, dan seterusnya. Dan ini saya katakan seperti ini karena saya pernah waktu dulu ngisi istinja, bab istinja. Kalau ningali niku masya Allah di YouTube niku banyak atau ada yang komen, ngapain jenengan sibuk kok bicara tentang cewek sembarang, sekarang udah tahun 2020 gak usum, orang-orang udah nyampe ke bulan, jenengan masih bicara tentang bagaimana cara cewek yang benar kayak gitu. Ini kan ada orang-orang kayak gitu nih. Padahal kiambae cewek yang bener aja nggak tahu, apalagi ke bulan, bener. Tunyo nggak entuk, akhirat yo bablas. Oke, terus niki kita ntar akan bicara tentang waktu-waktu sholat seandainya kita menggunakan mata telanjang. Seandainya kita menggunakan mata telanjang. Ada satu hal yang perlu kalau sampaikan di sini mengenai waktu nih. Tiap tahun orang pasti ribut ketika bicara mengenai waktu awal Ramadan atau waktu awal Syawal. Kapan menentukan waktu Ramadan? Kapan menentukan hari raya? Tiap tahun ribut. Lek sing ngertos yang punya ilmu, nggak ada yang ribut, nyantai aja, nggak ada. Karena mereka sadar bahwa ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan antara umat niku adalah rahmat. Kalau dalam masalah fikih, rahmat. Seandainya cuma satu madhab, jenengan hidup hanya dengan satu madhab, nggak ada madhab yang lain, uyeng ulama niku. Nggih, terus lek tiang alim, tiang ngertos niku boten puyeng. Yang rame itu biasanya nggih tiang-tiang teng desa-desa niku. Dengan bukti niki kula sekitar tahun berapa dulu, ketika saya masih hidup di Madura dulu. Atau tahun berapa nih? Mungkin tahun 2002 atau tahun 2004. Saya tinggal di situ, itu ada satu desa ikut misalkan hari raya hari Senin. Desa satunya hari Ahadnya. Itu ruame koyo ate gelut niku. Karena satunya ikut nopo? Hisab. Jadi perhitungan ilmu astronomi disebut ilmu falak, ilmu perbintangan, bukan perbintangan dukun nggih. Dengan perkiraan yang sangat valid, bukan jarang terpeleset. Bahasanya niku hampir mendekati yakin, itu hisab, tidak lewat mata telanjang dan juga tidak lewat teropong. Lewat perkiraan yang luar biasa valid, itu biasanya digunakan oleh Muhammadiyah. Yang kedua menggunakan ru'yah, dengan mata langsung. Dengan mata nopo langsung, maksudnya langsung niki menggunakan alat, karena sekarang nopo kita biasanya harus naik di atas nopo bangunan yang tinggi, posisinya harus pas dan menggunakan teropong dan seterusnya. Ini tiap tahun dibahas. Anehnya, kenapa jenengan tiap waktu kok nggak ribut? Padahal 100% orang Indonesia, tadi saya bilang, menggunakan apa? Kalender apa lihat dengan mata? Kalender, gini buatan.
Nggak ada yang lihat mata telanjang nih. Ada ibu-ibu misalkan di belakang sini tiba-tiba sebelum maghrib lihat matahari ngoten, oh sekarang waktu maghrib udah masuk. Nggak ada. Jenengan patosi seluruh Jember kemungkinan nggak ada. Semuanya lihat kalender. Padahal kalender itu ru'yah, lihat langsung apa lewat hisab. Hisab. Jadi kenapa kelima waktu kok nggak ribut? Tapi ketika hari raya ribut. Awakmu ki Muhammadiyah nganggo hisab. Lah awakmu 5 waktu lu nganggo hisab terus. Lewat ilmu astronomi atau ilmu falak. Terus kadang kula bingung, lihat orang-orang itu bingung. Jadi bahasanya niku kadang seolah-olah dirinya yang paling benar, akhirnya menganggap orang lain apa? Salah. Seolah-olah di fikih itu hanya ada ru'yah, padahal ada hisab juga. Menggunakan ilmu falak tadi. Sekali lagi saya bilang, kenapa setiap 5 waktu kamu nggak ribut tiap bulan Hijriyah, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, kita itu nggak ribut untuk menentukan kapan awal bulannya. Kenapa pas Ramadan ribut? Gitu. Yang benar yang mana Ustadz? Yang benar itu yang ikut salah satu dari keduanya. Yang salah itu yang nggak puasa. Yang salah lagi yang cuma ribut terus tiap tahun. Kadang wis nggak puasa ribut wontene. Ditambahi bukan hanya ribut, ngomong yang lain sesat. Padahal saya bilang tadi 5 waktu pakai kalender. Lah kalender itu nggak pakai ilmu hisab bagaimana? Sakit dipaham ya? Hanya nyantai mau lah tiap tahun itu nggak usah rame. Ada tetangga yang ikut ini, tapi memang kalau dilihat yang utama yang mana Ustadz? Ikut pemerintah. Makanya pemerintah nggak pernah, misalkan pemerintah dari Kemenak bilang yang benar NU nggak pernah. Yang benar Muhammadiyah nggak ada. Biasanya Muhammadiyah memberi tahu dulu, misalkan bahwa hari raya perkiraan hari Senin, misalkan. Pemerintah ya diam saja, nggak menanggapi. Pemerintah ru'yah dulu. Nah, misalkan antar ru'yah ini nggak memungkinkan, ternyata ya ikmal disempurnakan dan seterusnya. Pada akhirnya rukun sampai sekarang nggak ada apa-apa. Ini gara-gara waktu. Jadi ini saya bilang, yang akan saya ajarkan setelah ini itu waktu, melihat waktu maghrib, isya, subuh, duhur, asar dengan mata telanjang. Namun ini bukan berarti mengatakan yang ada di kalender itu salah, boten. Jadi jenengan nopo, silakan mangke nopo diamati sendiri. Misalkan saya kok dapat ilmu dari Ustadz Noholis, pengen ngamati sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun awqatus sholati khamsatun. Waktu sholat itu ada 5. Awal waqti dhuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghairu dhillil istiwa. Wa awal waqti al-asri idha sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Wa akhiruhu inda ghurubi syamsi wa awal waqti al-maghribi ghurubu syamsi wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmari. Wa awal waqtul isya'i ghurubu syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'il fajri as-sadiqi. Wa awal waqti subhi tulu'il fajri as-sadiqi wa akhiruhu tulu'u syamsi. Al-ashfaqu thalathatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu isya'un wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Awqatus sholati khamsah. Waktu sholat itu 5, karena memang kita sholatnya 5 waktu. Yang pertama, awal waktu dhuhri, kawitani, permulaan waktu duhur ialah zawalu syamsi, bergesernya matahari. Jenengan kalau pengen mengamati besok setengah 12 atau jam 11 lewat seperempat keluar di tempat lapang yang nggak ada pepohonan atau misalkan di depan situ, biasanya bisa. Kalau lagi nggak ada mendung, pun jenengan diem. Ketika jenengan lihat ternyata matahari kan keluar dari timur kan, guys? Kalau dari timur berarti bayang-bayang ada di mana? Ada di barat kan, guys? Ini matahari dari timur. Dia akan terus naik. Kelihatan mata kita akan terus naik.
Ketika dia ada di sini, maka bayang-bayang akan ada di barat. Akan terus naik. Saat matahari di tengah, ini nama istiwa. Istiwa itu artinya podo. Waktu ini biasanya nopo tidak ada bayang-bayang sama sekali. Namun ini sulit diprediksi karena cepat waktunya. Saat kelirepan. Jadi matahari di timur akan seperti ini. Nah, terus ketika matahari di timur berarti bayang-bayangnya di arah barat. Matahari terus naik. Nah, ketika bayang-bayang sudah mulai di timur walaupun sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Paham nggih? Jadi misalkan jenengan ada lek pulau sien niku waktu awal-awal belajar waktu niki biasanya ngambil kayu agak tinggi ngoten. Saya lihat, perhatikan. Saya lihat, oh bayangannya masih di barat. Oh ini berarti belum masuk waktu zuhur. Ketika sudah bergeser dari timur ke barat, matahari berarti agak geser ke sini dikit, berarti bayang-bayangnya sudah mulai ada di arah timur. Ini masuk sudah disebut zawalus syamsi. Berarti lengsernya matahari dari tengah-tengah lurusan nih kok. Ketika gini, dikit pun walaupun secuil ngeten, kok matahari bayang-bayang sudah berada di timur, ini berarti sudah masuk waktu nopo zuhur. Sekali lagi, cara bayangannya ngeten, ini matahari di timur. Matahari di timur dari barat nih. Dari timur kan ya? Kecuali ntar hari kiamat. Terus matahari ngersulo niku. Nah, udah lewat nopo. Ingatan posisinya. Terus niki akan terus ada di sini. Bayang-bayangnya akan terus ada di barat. Ketika bayang-bayang sudah mulai ada di timur, ini berarti sudah memasuki waktu zuhur. Kapan waktu zuhur berakhir? Wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghairu dhillil istiwa. Yaitu ketika bayang-bayang tadi sudah bayang-bayang dari benda ini. Ini barang, benda tinggi misalkan. Benda ini bayang-bayangnya sudah sama dengan benda ini. Jadi misalkan bendanya 1 meter. Ini matahari udah di sini. Ketika segini cuma bayang-bayangnya dikit. Ketika matahari sudah mulai terus ke barat, entar benda ini akan mengeluarkan bayang-bayang yang sama tingginya. Misalkan bendanya 1 meter, bayang-bayangnya 1 meter. Ketika sudah mulai sama seperti itu, berarti waktu zuhur sudah mulai berakhir. Ngoten nggih? Jadi intinya kalau bayang-bayang sudah mulai di timur, berarti sudah sholat zuhur. Aku sesuk koyok pengen praktek yang diterangkan Pak Nurholis gitu. Silakan. Terus aku gak pengen kerungu tarhim, gak pengen kerungu adzan. Tak tutup kupingku wis. Aku tak delok bayang-bayang. Jam 11 lewat 1/4 saya pengen lihat. Silakan buktikan biar jenengan enggak berupa teori. Karena dulu zaman Rasulullah kayak gini juga. Ngoten lho. Ya kayak di zaman Rasulullah orang-orang membersihkan gigi pakai siwak. Sekarang pakai sikat gigi. Ngoten lho. Namun tetap lebih afdal pakai nopo? Siwak. Karena ketika jenengan pakai siwak ngerasain bayang ini pernah dipakai Rasulullah kayak gini. Ini nikmat ngoten lho. Jenengan mencintai seseorang, jenengan ngefans sama salah satu habib, kiai. Terus jenengan bayangkan bahwa kiai ini pernah pakai baju ini tuh nikmat bagi pecinta, gitu loh. Rasulullah ketika berangkat ke masjid itu nggak gerusa-gerusu, pelan-pelan. Jenengan nikmati Rasulullah kayak gini kalau jalan itu nikmat. Begitu juga jenengan sholat, nggak usah pakai kalender. Gitu. Perhatikan matahari kalau nggak ada nopo, apa buyung. Awan, kalau nggak ada awan, kalau ada awan buatan nggak usah tunggu, ntar tiba-tiba asar sudah. Kalau nggak ada awan, perhatikan, kalau bayang-bayang sudah di timur, udah berarti nopo zuhur masuk. Kalau bayang-bayangnya tingginya sama dengan tinggi itu barang, jadi misalkan barangnya 1 meter, bayang-bayangnya 1 meter, ini berarti zuhur mulai sudah mau keluar, mau masuk waktu asar. Makanya dilanjut. Qala wa awwal waqtul asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Waktu asar itu ketika zuhur sudah keluar. Kapan? Yaitu ketika napa jenenge tadi benda itu. Jadi misalkan ini benda, bayang-bayangnya sama dan lebih sedikit ngoten.
Jadi misalkan bayang-bayang bendanya 1 meter, bayang-bayangnya 1 meter 2 cm misalkan, dan seterusnya, itu berarti asar sudah nopo masuk. Bayang-bayang di timur, berarti duhur masuk. Bayang-bayang sama dengan bendanya, duhur sudah mulai keluar, berarti asar sudah mulai masuk. Qala wa akhiruhu inda ghurubi syamsi. Kapan berakhirnya asar? Saat matahari sudah tenggelam. Jenengan lihat, kalau daerah sini mungkin agak sedikit sulit nggih. Yang gampang niku misalkan tingkat. Misalkan kayak saya waktu tinggal di Yaman, niku saya tinggal di tingkat 4. Alhamdulillah capek, tingkat 4. Tiap hari makan 3 kali sehari naik ke atas. Tapi faedahnya kalau saya lagi ada di posisi barat, lihat matahari itu bisa kelihatan kapan tenggelam, kapan botan. Entar akan disebutkan apa ciri-ciri tenggelam itu ada di bawah. Jadi kalau matahari sudah tenggelam, biasanya ada bulatan kuning, ngoten niku. Jenengan lihat mulai gini ke bawah, ngoten niku. Biasanya kalau sudah tenggelam matahari, maghrib masuk, berarti asar sudah nopo? Sudah berakhir. Jadi akhir waktu asar saat matahari tenggelam. Wa awal waktul maghribi ghurubus syamsi. Awal dari waktu maghrib yaitu matahari tenggelam itu. Matahari tenggelam. Ntar akan lebih lanjut, jenengan akan lebih paham. Saya akan lanjutkan dulu. Wa akhiruhu, akhir dari waktu maghrib, ghurubus syafaqil ahmari. Tenggelamnya mega abang. Jadi ingatan. Jadi Bapak Ibu, misalkan jenengan perhatikan, misalkan ke arah barat, jenengan agak tinggi posisinya, enggak ketutupan misalkan pohonan atau bangunan yang lain, jenengan misalkan di tingkat 2, tingkat 3 di atas, perhatikan. Biasanya matahari itu nopo, ketika tenggelam dia akan meninggalkan berkas. Merah itu namanya mega merah. Di sini disebutkan wa awwalu waqtul isya'i ghurubus syafaqil ahmari. Ketika bagian merah, bukan matahari, bagian merah itu sudah tidak ada, sudah tenggelam, merah itu sudah nggak ada di situ, berarti udah gelapnya, udah hampir penuh, ngoten. Merah itu sudah nggak ada, berarti isya sudah masuk. Ketika matahari tenggelam, Bapak Ibu, jadi jenengan bayangkan sekarang, ini nopo, ini mata kita di sini. Biasanya matahari ini gini. Ini seolah-olah nopo batas dari mata kita. Ketika matahari tenggelam ini gini, udah nggak kelihatan bulatannya. Ketika sudah gini matahari ini, tenggelam gini nggak kelihatan, itu namanya waktu maghrib. Berarti tenggelamnya matahari. Namun ketika seperti ini, matahari kan meninggalkan sisa-sisa merah. Gini woten. Nggih, bagi jenengan yang pernah masa seumur hidup nggak pernah lihat ini. Ada merah niku. Itu yang biasanya sering difoto oleh para remaja, para jombloan sama jomblowati. Nopo sih, sunrise apa sunset tuh nggak ngerti ini. Sunset, bukan sunlight ya. Nggih, itu biasanya difoto sama orang-orang ketika nopo, bukan ketika pagi, bukan, ketika sore niku. Tinggal merah mega abang, udah nggak ada bundaran atau bulatan matahari itu nggak ada, udah tenggelam gini, meninggalkan merah. Pun ketika tenggelam masuk waktu maghrib. Ini sisa merah ini kalau sudah habis berarti masuk waktu isya. Paham nggih? Pun sisa merah ini berarti gelapnya sudah hampir gelap bener. Pun itu waktu isya. Ketika merah sudah habis, isya berarti sudah masuk. Silakan, misalkan Al-Muza pengen jajal, tapi belum ada menaranya gitu. Ada menaranya naik ke atas, ngoten lihat Al-Muza pengen pakai gayanya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 hari aja, jangan tiap hari. Ntar tiap hari jenengan ikut nopo. Misalkan jajal ngoten, lihat matahari sudah tenggelam, bulatnya sudah nggak ada, tinggal sisa merah. Nah itu berarti udah masuk waktu maghrib, tenggelam masuk waktu maghrib. Merahnya habis, berarti masuk waktu isya. Waktu isya ini sholat paling panjang, yang biasanya gampang bikin orang sembrono, nggih mboten. Jagongan wis pokoke enak wis ya. Nang Kamplingan mulai jam 8
enak sampai jam 1. Isyaan bro, kok sik suwi gara ngoten niku kan. Sik suwi. Jam 1 sik enak. Ada temennya mau berhenti, temennya datang. Jam 3 isyanya belum ente, gampang nih sik dilunggas ini. Moro-moro sik tak ngledak dilu. Babas jam 09.00 tanggung. Isya babas, subuh babas, duha yo enggak. Ila akhirih. Insyaallah. Karena memang waktu paling panjang waktu Isya. Waktu Isya berakhirnya kapan? Wa akhiruhu tulu'il fajris shadiqi. Keluarnya fajar shadiq. Shadiq niku Bapak Ibu, niku shadiq artinya jujur. Jadi ulama menyebutkan fajar itu ada 2. Fajar shadiq, fajar yang jujur, yang kedua adalah fajar kadzib. Ngoten. Kulo tak jelaskan fajar shadiq niki. Kulo teng Yaman saking pengen kepanggih, pengen melihat fajar shadiq, kulo jam 3 bangun, sholat tahajud, duduk di balkon. Ngerti balkon nggih? Ada rumah, terus ada dikit ngeten, itu namanya balkon. Saya duduk di balkon di tingkat 4, pas di arah timur. Karena sekitar 2 km atau 5 atau 6 km dari tempat saya itu laut. Jadi akan kelihatan banget niku nopo. Fajar itu akan keluar nopo boten. Masya Allah jam 3 kalau bangun salat tahajud diem. Wiritan gede-gede lek sik jomblo kan padeng. Sakniki uten saged konane. Lek gak digandole bojo, digandole anak kan nggih. Makanya Mas Herman mumpung sik jomblo sing padeng tahajud nggih. Wangel lek wis duwe bojo nih. Ibu-ibu niku contohnya juga. Tapi lek ibu-ibu biasanya nopo sakit mawon lah ibu-ibu niku karena kudu bengi-bengi masak biasanya. Lek pak-pak niku biasanya nopo tembus subuh. Lha kula sik jomblo sik pateng-pateng niku salat tahajud jam 3-an bangun, diem. Kula pengen nunggu pengen ketemu fajar shadiq. Duduk. Pas sekitar 3:30, enggak tahu kenapa enggak ditakdirkan kula kepanggih sama nopo fajar shadiq. 3:30 itu kesirep sampai subuh adzan. Ya Allah, tak lihat ini kapan kalau panggil. Akhirnya sampai sekarang kalau nggak pernah lihat fajar shadiq itu. Tapi biasanya sinar fajar shadiq niku sinar itu nopo membentang. Jadi di arah timur biasanya sinarnya nopo membentang. Lek didelok terus ini nopo ngadem nih. Jadi membentang, ngoten itu fajar shadiq. Kalau pengen lihat silahkan. Tapi kalau di sini posisinya agak angel. Saya bilang tadi kecuali ada nopo tower atau bukan tower, menara tinggi misalkan kayak di Al-Falah ngoten niku ada di atas, lihat pun tunggu. Itu fajar shadiq. Insyaallah kurang lebih keluarnya itu sekitar 3:30-an. 3:30 sampai jam 4 kurang 1/4 niku. Sekali lagi saya udah berusaha di tingkat 4 untuk melihat fajar shadiq nggak ketemu niku sampai sekarang kula belum pernah lihat. Mungkin pernah lihat dulu cuma nopo enggak memperhatikan gitu. Intinya waktu Isya itu yaitu ketika mega merah sudah tidak ada, berarti gelapnya sudah hampir penuh. Karena kalau ada merah biasanya kasih kroso sore. Kalau mega merah sudah tenggelam, sudah enggak ada sama sekali, itu berarti masuk waktu Isya dan berakhirnya waktu Isya yaitu keluarnya fajar shadiq. Di sini beliau menyebutkan mega itu ada 3 macam, bukan megawati, ya. Mega itu loh. Mega itu ada 3 macam. 1 mega merah, 2 mega kuning, yang ketiga mega putih. Apa bedanya Ustadz? 1, kalau mega itu masih merah, kata beliau masih ada merah, itu bertanda maghribun, maghrib masih ada. Jadi jenengan misalkan ada di tower, ada di menara. Kok di menara itu jenengan lihat di arah barat, mega merah masih ada, itu berarti maghrib masih ada. Yang kedua, mega kuning dan putih. Jadi setelah merah, merah itu berarti kan membara. Berarti sisanya matahari itu masih kuat. Ketika matahari sisanya melemah, itu sisanya adalah putih atau kuning. Kuning dulu jadi merah. Ketika merah sudah nggak ada, berarti Isya. Kalau merah masih ada berarti maghrib. Merah sudah nggak ada berarti Isya. Le merah nggak ada itu sisanya adalah kuning, rotok kuning niku.
Kalau ada kuning itu selama kelamaan putih, lemega merah sama kuning sama putih itu berarti waktunya sudah masuk waktu Isya. Paham Bang ya? Jadi ketika kuning dan putih sudah nggak ada, biasanya gelap gulita. Yang muncul adalah bintang. Ngoten. Pun. Namun kata beliau wa yundabu ta'khiru salatul isya'i ila yaghiba syafaqil asfaru wal abyadu. Namun disunatkan jenengan itu tidak sholat isya kecuali mega kuning dan putih tadi hilang. Sekali lagi saya ulangi, kalau mega merah, daerah situ itu masih ada merah, berarti maghrib. Merah itu sudah nggak ada, berarti maghribnya sudah habis, berarti isya sudah masuk. Kok yang ada mega kuning sama putih, jenengan boleh sudah sholat isya, namun lebih afdol kuning dan putih itu sudah habis. Berarti gelap gulitanya sudah penuh full, baru ternyata itu sholat isya. Sekali lagi kalau ulangi, ini pelajaran bagi kita. Seandainya sakwaya-waya suatu ketika jenengan ada di daerah yang tidak memungkinkan lihat kalender, lihat jam dan seterusnya, dan itu sangat mungkin. Dan saya pernah jelaskan ke jenengan dulu bahwa ketika saya jalan kurang lebih antara Pasuruan dengan Jember itu di timur tengah di Yaman itu kurang lebih jaraknya, itu bener-bener nggak ada rumah, nggak ada air, airnya tayamum. Itu gimana kalau kita nggak punya jam? Kalau kita nggak bisa lihat waktu dengan mata telanjang, pakai apa? Dan ini juga menunjukkan bahwa sholat itu selamanya tidak boleh ditinggalkan. Bahkan seandainya kita ada di padang Sahara pun, ada di hutan sekalipun, kita tetap bisa melihat waktu sholat. Ini menunjukkan seperti itu. Saya pernah bilang panjenengan dulu, seandainya kita nggak bisa air sama Allah suruh menggunakan debu dan air dimanapun di muka bumi. Kalau nggak ada air pasti ada debu. Ini menunjukkan bahwa sholat dimanapun kamu berada harus tetap sholat. Makanya gantinya itu yang gampang-gampang, yaitu debu. Kenapa? Karena debu memang di seluruh permukaan bumi ada debu. Dan sekali lagi saya katakan, ini menunjukkan bahwa sholat itu kapanpun dimanapun tidak boleh ditinggalkan, kecuali kesadaran sudah nggak ada. Ada orang pingsan, nggak usah sholat dan nggak usah dikodoi. Ada orang koma 20 hari, nggak usah dikodoi dan nggak usah sholat, kecuali dia pingsannya jam 2. Dia pingsannya jam 2 misalkan. Sedangkan dia sebelum jam 2 sebenarnya punya waktu kan untuk sholat. Kok nggak tepat sholat jam 2 pingsan, maka yang dia wajib kodoi hanya waktu zuhur. Setelah itu pingsan 20 hari waliyadzubillah, yang dia kodoi selama 20 hari hanya waktu zuhur yang dia sembrono tadi. Intinya kalau logikanya, akalnya sudah nggak berjalan, kesadarannya sudah nggak ada, ya nggak wajib sholat. Tapi kalau masih ingat, misalkan ada orang sakit, Pak, Bu, Nenek, Mbah, ya nak, warisan lemah sing kono tek sopo? Itu sik sadar niku. Iku sing kono kotak tek awakmu. Salat, Mbah. Sik ra, aku gak enak awak. Lebih ngomong warisan kok gelem nopo? Tapi lek kan salat kok mboten purun. Mbah, beda motore kate sinten? Beda motor sing GL Max tek awakmu. Mobil sing Fortuner itu mbahmu. Salat dhisik, Mbah. Sik aku sik capek. Lagi piye? Ngoten niku biasane kan ngoten. Mboten usah ngurus ngoten. Lek pun tiyang ngoten niku disadari atau disadarkan salat nggih. Aku gak iso wudu, nah. Nggih salat sak sagete lek gak iso wudu. Tak tayamume. Ambilkan sama jenengan debu tayamum kan bisa. Tayamum nggak bisa, nggak boleh lah. Akhirnya ya udah salat semampunya. Kalau beliaunya meninggal, niku beliau nopo jenenge tetap sholatnya wajib nopo apa jenenge dia nggak berdosa, walaupun tetap nopo anak putuni tetap dianjurkan untuk nopo mengkodoi. Terus hati-hati. Pun saya ulangi dari awal, mulai dari waktu duhur. Duhur itu dimulai saat bayang-bayang sudah mulai berada di timur. Itu waktu duhur. Saat bayang-bayang itu panjangnya sudah sama dengan bendanya, itu berarti sudah mulai keluar waktu duhur dan mulai masuk waktu asar.
Pun setelah matahari tenggelam, asar berakhir, maghrib bermula. Pun saat mega merah masih ada, berarti maghrib masih ada. Mega merah sudah tidak ada, berarti maghrib tidak ada, berarti sudah masuk waktu isya. Waktu isya berakhirnya mulai sejak mega merah tenggelam sudah nggak ada sampai keluarnya fajar shadiq tadi. Pun subuh dimulai saat fajar shadiq tadi dan berakhir waktunya sampai keluarnya matahari. Terakhir ada satu pesan sebelum kalau buka pertanyaan. Ini juga saya pesankan ke istri saya waktu awal-awal saya menikah. Ngeten. Karena biasanya kalau awal-awal menikah niku waktu agak sering kepepet, Pak nggih. Sik nome pripun jenengan, Pak nggih? Kan ngoten nggih. Nah, menawa kebabas nggih. Ila akhirih. Pas waktu itu kebetulan saya sama istri saya kalau nggak salah kebabas. Tapi kebabasnya niku kita ragu. Ini keluar waktu subuh apa belum? Saya kasih tahu istri saya. Kalau kita ragu, ini keluar waktu subuh apa belum? Ditelok koyo udah keluar matahari, tapi kayaknya enggak. Kalau ragu seperti itu, buang kalimat adaan. Jenengan kalau sholat subuh biasanya atau sholat kapanpun biasanya kan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Adaan niku hukumnya sunnah. Paham nggih? Adaan niku hukumnya sunnah, yang wajib dulu saya jelaskan cuma usolli fardhu subhi cukup. Rakaataini sunnah. Mustaqbilal kiblati madhep kiblat sunnah. Adaan niku sunnah lillahi taala hukumnya sunnah. Usolli fardhu subhi cukup. Kalau jenengan dalam posisi ragu, sekarang subuh ini udah keluar apa masih ada? Kalau jenengan ragu, niatnya nggak usah dikasih adaan. Paham nggih? Karena kalau jenengan dikasih adaan, misalkan niat ingsun sholat fardu subuh rakaataini adaan fardu lain, ternyata udah keluar waktu sholat, maka sholatnya jenengan nggak sah. Paham nggih? Karena yang aslinya adalah kodoan. Nggih mboten? Udah keluar matahari, berarti adaan apa kodoan? Kodoan ganteni. Ternyata jenengan niatnya adaan. Makanya kalau jenengan ragu, Anda semuanya ragu, ini waktu subuh udah keluar apa belum, maka nggak usah pakai lafaz adaan. Udah sholli fardhu dhuhri rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Udah sholli fardhu subhi sholli fardhu subhi rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Enggak usah pakai adaan. Sekali lagi saya bilang tadi, buang lafaz adaan kalau jenengan ragu. Begitu juga asar. Jenengan lihat waktunya, ini berakhir apa belum? Udah, enggak usah pakai adaan. Itu peringatan yang pertama. Yang kedua, tinggalkan sunnah-sunnah. Kalau jenengan sudah ragu ini keluar apa enggak, misalkan waktu isya, jenengan nopo sholat waktu isya itu, misalkan ini udah masuk subuh apa belum ya? Pertama, buang lafaz adaan. Yang kedua, jauhi atau hindari sunnah-sunnah. Nggak usah tahiyat awal. Paham nggak? Kerjakan yang wajib saja. Kalau jenengan dalam kondisi mendesak, ini isya, saya ini keluar isya apa belum ya? Ini kayaknya 3:30 belum masuk, apa gimana? Subuh akhir. Jenengan ragu ini subuh apa isya? Jenengan sholat, buang kalimat adaan, plus tinggalkan yang sunnah-sunnah. Nggak usah baca surat-suratan. Karena kalau jenengan sibuk dengan sunnah dan ternyata waktunya keluar, jenengan dosa. Paham nggih? Misalkan jenengan sibuk, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Sik baca surat nopo? Yasin. Pripun? Mboten kedawan nggih, bukan Yasin, misalkan apa? Alam Nasra. Ketika jenengan baca Alam Nasra, gara-gara Alam Nasra kedawan dienak-enak nih jenengan waktunya keluar, jenengan dosa. Nah, itu pentingnya gak ada ilmu niku lho. Niatnya supaya afdol, ternyata malah dosa. Dosanya double. Pun sekali lagi saya ulangi, kalau waktunya meragukan, ini masuk waktu apa sudah keluar? Udah, jangan ucapkan kalimat adaan. Yang kedua, tinggalkan semua yang sunnah-sunnah. Sunnah yang paling sering dikerjakan padahal waktunya sudah mau keluar,
Satu, surat-suratan. Enggak usah. Yang kedua, tahiyat awal atau tasyahud awal. Apalagi sampai nunggu jamaah. Waktunya udah mepet, saya tak jamaah dhisik, jamaah afdol, malah tuso jenengan. Jadi hati-hati. Hati-hati. Makanya orang memiliki ilmu itu sangat penting banget. Nggih, ngoten cekap semanten dulu, cekap dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjut insyaallah. Minggu depan kita akan berbicara tentang napa jenenge waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ada yang haram Bapak Ibu. Ada sholat yang haram. Mboten usah gawo entar minggu depan bersambung biar jenengan penasaran sehingga hadir ngoten nggih. Itu strategi film kan ngoten nggih. Pas lagi seru-serune berhenti. Jadi saya kasih tahu jenengan minggu depan kita akan menjelaskan tentang sholat atau waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Betul. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan karena kita sudah nggak ngaji 2 minggu. Mungkin ada yang ngempet pengen tanya nopo, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya saya tutup. Oh, Mas Herman, bentar, mungkin ibu-ibu dulu nih, kayak ibu-ibu jarang tanya boleh. Ibu-ibu wonten badhe ditangletaken? Boten? Wonten? Oh, boten, masyaallah berarti paham, mungkin paham. Nah. Ya Mas Herman, lanjut Mas Herman. Nggih. Jadi misalkan ada benda nggih. Karena biasanya mboten lurus ngoten nggih, bayangannya nggih, agak mengsong ngoten nggih. Niku mengenai Allah alam, mengenai itu diukur dari mana? Kalau nggak pernah melihat penjelasan itu, yang jelas yang ulama menjadi titik tekan tolak ukurnya niku adalah kalau memang misalkan waktu duhur misalkan, berarti matahari sudah ada di timur, walaupun sedikit, baik timurnya itu lurus atau agak ke pinggir. Begitu juga ketika waktu zuhur berakhir. Ini katanya bayangnya sama Ustadz, samanya itu persis di timurnya apa agak miring? Sekali lagi saya bilang saya nggak pernah melihat penjelasan ulama di situ. Standarnya niku adalah pokoknya kalau ada benda namun bayang-bayangnya sudah sama dan sedikit lebih misalkan, maka itu sudah masuk waktu asar. Walaupun seandainya dilihat ternyata bayang-bayangnya agak miring atau tidak dalam posisi lurus. Seperti itu standarnya. Jadi nggak diurus niku miring nopo boten. Allah alam. Kalau nggak pernah lihat penjelasan itu dari ulama. Okay. Dan kayak kiblat niku juga ulama atau saya pernah mendengar penjelasan ternyata tiap tahunnya itu katanya kiblat itu agak sedikit bergeser. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi seolah-olah apakah kita harus kiblat nih mihrab niki nopo kita geser nggih boten. Ya udah menghadap ke arah kiblat biasa, tapi kalau bisa niku berarti ngadep sejadahnya agak sedikit miring ke arah sini. Karena katanya bergesernya itu ke arah utara. Ya, jadi agak sedikit gini. Alhamdulillah niku kalau sementara ini belum pernah mengamati atau melihat pendapat ulama mengenai mingsongnya itu. Yang menjadi standar tadi cuma lebih atau tidak, sudah di timur apa sudah di barat. Oke. Ngoten nggih? Ada pertanyaan lain? Pun cekap. Pak Rukian boten enten. Sampun. Nggih, alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.